Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Prodi PAI 1A ingin menjelaskan tentang jurnal atau artikel Dekulturasi Budaya Yunani dalam Anthropodippus Adaptasi Oedipus Dicolonus oleh Siswadi Pratama. Iswadi Pratama, pendiri dan direktur artistik Teater 1 Lampung, merupakan seniman yang mempelajari dua disiplin ilmu seni sekaligus, sastra dan teater. Karya-karyanya syarat dengan kritik ideologis dan respon terhadap situasi politik dan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pertunjukan bertajuk Anthropodippus, Iswadi Pratama melakukan penafsiran dan penulisan ulang secara intertekstual dari teks Oedipus Dicolonus karya Sophocles dengan sejumlah pendekatan antropologis dalam visualisasi artistik. Nah, proses adaptasi sebuah karya dilakukan untuk memberikan dimensi baru bagi karya tersebut, maupun untuk dunia seni. Adaptasi dalam proses penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam prosedur penerjemahan, menurut Molinah dan Albir, adaptasi merupakan salah satu teknik penerjemahan yang diartikan sebagai Molinah dan Albir. Dalam proses adaptasi terdapat tiga hal, yakni proses transposisi, proses kreasi, dan intertekstualitas. Menurut Newmark, transposisi adalah sebuah proses pergeseran atau perubahan bentuk untuk menghasilkan kesepadanan makna dalam terjemahan. Nah, intertekstualitas bisa diartikan juga sebagai sebuah proses penggabungan dan menghubungkan dari karya hipogram ke teks baru tersebut. Akan ada substitusi dari teks-teks di masa lampau yang sudah dipertahankan untuk menjaga alur cerita, penokohan, dan watak dari teater tertutup. Taman Budaya Lampung, bulan Juli tahun 2018, Iswadi hipogramnya pilih Iswadi Pratama praktis hanya menyisahkan. Intertekstualitas bisa diartikan juga sebagai sebuah proses penggabungan dan menghubungkan dari karya hipogram ke teks baru yang disesuaikan dengan masa kini. Dalam proses tersebut akan ada substitusi dari teks-teks di masa lampau yang sudah tidak relevan dengan masa kini. Juga ada beberapa teks yang tetap dipertahankan untuk menjaga alur cerita, penokohan, dan watak dari teks hipogram. Dalam pentas Anthropodippus yang digelar di Gedung Pratama praktis hanya menyisahkan alur dan penokohan dari karya hipogramnya. Dekulturasi merupakan salah satu teori dalam pendekatan antropologi, yaitu perubahan budaya secara umum. Dekulturasi juga merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya. Namun, dalam bentuk ini ada salah satu dari dua budaya atau lebih yang bertemu akan menghilang mulai dari elemen-elemennya. Iswadi Pratama lewat untuk wawancara di tahun 2018 menyatakan bahwa hal tersebut ditunjukkan untuk menyusun sebuah pertunjukan yang lebih dekat dengan publik hari ini, utamanya generasi milenial. Iswadi Pratama menilai dengan adaptasi ke budaya yang lebih dekat dengan publik, maka kisah-kisah penuh makna dari era Yunani klasik hingga era modern bisa diperkenalkan lagi pada halayak.
Sebelumnya, Iswadi Pratama dinilai sukses melakukan adaptasi yang menghadirkan bentuk dekulturasi dalam pementasan teater satu bertajuk Anak yang Dikuburkan. Adaptasi dari naskah berjudul asli Buried Child karya Sam Shepard. Kesuksesan ini membuat grup teater satu menjadi salah satu grup teater terbaik Indonesia versi majalah Tempo. Dalam perspektif seni pertunjukan menjadi karya yang lebih serius dan melibatkan lebih banyak aktor. Visual dan artistik yang berjudul Oedipus di Kolonus yang diubah menjadi Anthropodippus didasarkan Iswadi dari proses adaptasi karya ini. Iswadi melakukan pendekatan antropologi dengan memelajari dan mengeksplorasi sejumlah kultur yang ada di Indonesia, bahkan dunia, untuk menjadi titik awal pembentukan sejumlah aspek artistik baik audio, visual maupun kinetik, mulai dari budaya Jepang, India, Persia, sejumlah dengan di Indonesia hingga Mediterania menjadi sumber penciptaan artistik dalam karya Anthropodippus. Hasilnya adalah sebuah sinkretis yang memunculkan bentuk baru sebuah kultur di semesta Anthropodippus. Meski demikian, keputusan artistik tersebut menjadikan sebuah dekulturasi, yakni budaya asal berdasarkan karya hipogram yang dengan sengaja dihilangkan untuk bertujuan dimasukkannya budaya yang baru sebagai hasil sinkretis sebelumnya. Perbedaan kentara terlihat dari kostum asli Oedipus dan anaknya, Antigon. Dilihat dari sampul buku karya Sophocles yang diterbitkan Oxford World Classic berjudul Antigone, Oedipus the King and Electra. Dalam gambar tersebut, Oedipus menggunakan tunik yang kemudian menginspirasi baju ihram untuk menjalankan ibadah haji bagi umat Islam. Sedangkan Antigone juga menggunakan tunik yang menutup dada dengan warna lebih feminim, yakni merah muda. Namun dalam Anthropodippus, Antigone menggunakan pakaian yang mencerminkan pejuang perempuan dengan potongan rambut pendek, baju berbahan kulit kayu, sepatu penunggang kuda, dan ikat tangan. Sedangkan Oedipus menggunakan pakaian khas Mediterania yang terdiri dari beberapa layar kain beraneka bahan dan warna. Nah, seperti gambar di atas, perbandingan pakaian asli Oedipus dan Antigone di rekaan asli Sophocles sebelah kiri dari cover buku naskah drama Antigone berdiri diperankan oleh Pita Akviona dan Oedipus duduk baru disesuaikan dengan kebutuhan dan visi dramatik Iswadi Pratama. Nah, selain pada kostum yang dikenakan Oedipus dan Antigone, perbedaan paling kentara terlihat dari pakaian yang digunakan oleh Raja Athena, Theseus. Theseus biasanya akan menggunakan tunik dengan kain berkilauan serta mahkota di atas kepalanya. Namun, dalam Anthropodippus, Theseus menggunakan kain beberapa layer dengan warna khas Tibet, juga dengan riasan wajah yang unik. Nah, seperti gambar di atas, menggambarkan Theseus dan seorang pengawalnya dalam pentas berjudul Oedipus di Kolonus kiri dan Theseus dengan pengawalnya dalam pentas Anthropodippus kanan. Pada gambar berikutnya menggambarkan tentang paduan kostum unik, siraman cahaya yang tepat, dan tata artistik
yang memukau menjadikan visual pertunjukan Anthropodipus menjadi lebih hidup dan memikat pemirsanya. Nah, seperti gambar yang di bawah, desain serba hijaunya tutup kepala, bertanduk dan rok terbuat dari bahan-bahan yang unik, mulai dari ranting, kain, perca, dan sebagainya. Peri tersebut tidak ada di naskah hipogram, tapi bentuk perwujudan cair yang biasanya hanya berupa suara dari paduan suara, namun diejawantahkan menjadi tokoh-tokoh di atas panggung. Nah, penokohan dan karakterisasi. Hadirnya tokoh peri menjadikan Oedipus akan berbicara ke tiga arah, yaitu ke diri sendiri, simbolik, ke lawan bicara nyata, real, dan ke para peri, imaginer. Iswadi menyusun tokoh Oedipus telah berbeda sejak struktur dasar kemanusiaannya. Terbelahnya subjek menjadi dua seperti yang dialami Oedipus dalam penggambaran Iswadi dalam Anthropodipus disebabkan pertemuan subjek dengan hal-hal yang menghancurkan seperti kegagalan, trauma, kehancuran, penyesalan, dan kesakitan. Ini disesuaikan dengan konsepsi Jacques Lacan, di mana Lacan menyimpulkan bahwa subjek akan selalu dimotivasi oleh aliran ketidaksadaran. Koreografi, kreativitas, dan inovasi. Iswadi Pratama juga terlihat di penggambaran adegan peperangan antara dua bangsa. Pertempuran yang dilakukan menggunakan senjata tongkat, kayu, kemudian menggunakan silat sebagai dasar pembentukan koreografi pertempuran. Adegan pertempuran yang dibangun dengan pondasi silat ini juga melibatkan pesilat-pesilat terbaik Lampung, baik sebagai koreografer maupun sebagai pemain. Hasilnya adegan yang dihadirkan hidup dan memukau. Nah, seperti yang kita lihat gambar tersebut, adegan pertarungan dalam Anthropodipus antara komandan pasukan Athena diperankan oleh Aliman Surya melawan Raja Thebes, Klan yang diperankan oleh Gandhi Maulana. Kesimpulan, pertunjukan Anthropodipus digelar di Lampung selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari tersebut, pertunjukan ini berhasil mendapatkan ribuan penonton. Ulasan pertunjukan seperti yang ditemukan di sejumlah media blog milik kritik, penikmat teater, hingga pengulas pertunjukan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini diasumsikan terjadi berkat kejelian, keberanian berinovasi, dan kreativitas Iswadi Pratama yang didukung oleh kemampuan para aktor di Teater 1 Lampung. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.